Audio Jungle. 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 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang ke-11 kalau tidak salah catat di mata kuliah pemrograman robotika. Alhamdulillah kita disehatkan badan, dipanjangkan umur pada pagi hari ini bisa kembali bertemu walaupun tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi alhamdulillah masih bisa secara daring atau online ya. Baik, apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Oke. Saya mencermati yang hadir dulu nih. Sebentar ya. Ada siapa aja? Oke, ini ada Katrina, Masarah. Siapa yang saya ingat? Bagus Wardana. Baik, sambil jalan ya. Ada 27 orang, tampaknya masih sedikit yang bergabung. Kita mulai saja, nanti sambil jalan, sambil saya sapa rekan-rekan yang baru bergabung. Baik, saya coba share screen dulu. Baik, pada kesempatan pagi ini, hari ini, saya tidak berencana untuk melanjutkan materinya, tapi saya akan mencoba mengulangi atau mereview ya istilahnya ya, apa yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Jadi dari pertemuan terakhir kita tanggal 6 Mei yang lalu, itu kita sudah sampai ke pemrograman robot yang cukup cukup rumit, cukup berat bagi saya kalau misalkan dilihat dari programnya. Karena kita pemrograman robotika, jadi saya melihatnya dari sisi pemrogramannya ya. Tapi kalau misalkan dari sisi robot rakitannya mungkin masih cukup sederhana ya. Karena yang digunakan masih motor, kemudian driver, dan nanti kita lihat sama-sama. Baru satu sensor yang digunakan di situ ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan robotnya Zul, kalau ada Zul di pagi hari ini itu jauh lebih simpel ya daripada yang
Zul gunakan atau kawan-kawan di tim robotika gunakan. Nah, kita sudah sampai memprogram robot ini ya di pekan yang lalu. Ini penampakannya. Jadi hari ini akan kita sama-sama ulangi karena memang ini sudah menjelang libur Lebaran atau libur Idul Fitri ya. Nah, karenanya kalau ditambah lagi saya khawatir akan menambah beban karena semakin banyak programnya semakin rumit nantinya ya. Jadi kita coba lihat sama-sama saja apa yang sudah kita bahas, kita diskusikan sebelum-sebelumnya. Baik, sudah ada 35 orang dikurangi 2, berarti 33 orang. Bertambah lagi 1, sambil jalan kita lihat ya, kita sudah membahas apa saja di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, di sebelumnya saya akan coba bagi menjadi beberapa bagian ya, biar tidak ngalor ngidul kalau istilah orang Jawa ya bahasannya. Yang pertama komponen yang sudah kita gunakan di robot yang kita buat ya. Jadi kita kebetulan merakit atau memprogram robot Broda ya. Jadi untuk itu kita akan coba lihat yang kita sudah buat itu dari robot Broda itu apa saja. Yang pertama dari sisi kontrolernya ya. Jadi pengontrolnya atau pengendalinya itu kita menggunakan apa. Sudah kita pernah buat atau rakit atau program juga ya. Kemudian motor yang kita gunakan karena sebelum-sebelumnya di awal-awal itu kan ada materi tentang aktuator. Nah, di sini yang nanti dilihat kita sudah menggunakan motor apa saja. Jadi paling tidak Anda sudah pernah atau kita sama-sama sudah pernah tahu. Oh, motor itu ini. Oh, gunanya untuk ini gitu ya. Kemudian apa itu driver motor juga akan kita coba nanti lihat sama-sama. Kita sudah menggunakan driver motor apa saja. Baru satu, apa sudah beberapa ya. Kemudian chassisnya atau rangka dari robotnya sendiri yang kita sudah gunakan itu yang seperti apa saja. Kemudian ini kaitannya dengan rodanya. Karena kita robot roda, jadi robot rodanya juga sudah kita gunakan beberapa macam ya. Kemudian ada dari sisi power, ada baterainya. Kita sudah menggunakan baterai apa saja. Kemudian ini sensor, kaitannya dengan sensor apa saja kita sudah gunakan. Tadi sudah saya singgung sebenarnya kita baru menggunakan satu sensor sementara ya, walaupun di sebelum-sebelumnya itu sudah diberikan juga materi tentang sensor. Kemudian display yang terakhir ya. Nah, berikutnya kita akan coba lihat dulu controller atau pengendali yang sudah kita pernah gunakan di mata kuliah ini ya. Yang pertama mungkin, nah jadi ada yang masih ingat ini Arduino yang kita gunakan, ini Arduino Dagu. Secara apa namanya ya, di pasaran kalau kita beli ini namanya Arduino Dagu, tapi pada saat kita ingat di Arduino IDE di Detek itu dia tidak disediakan yang namanya Arduino Dagu, tapi adanya Arduino D9 dan Milano. Nah, jadi ini kompatibel kalau misalkan ada yang punya Arduino D9 atau D Milano dengan Arduino Dagu yang kita gunakan sekarang. Jadi ini memang tidak dimasukkan oleh si developer Arduino-nya untuk sebagai pilihan pada menu tools kemudian Arduino board-nya ya. Nah, ini yang kita gunakan dan sampai yang terakhir di tanggal 6 Mei ini kita masih gunakan ini. Karena apa? Karena dari sisi kelengkapan perangkat di dalamnya, kami coba kita lihat dan perhatikan di situ itu bisa ini. Nah, ini ya. Ini microcontrollernya yang digunakan sebagai mikroprosesor utamanya, mikrokontroller utamanya. Kemudian di sini kita punya driver motor. Nah, dua komponen ini yang cukup penting di sini sehingga alasan kita menggunakan Arduino adalah karena itu. Ya. Kemudian dia juga punya port yang khusus untuk servo. Jadi kalau misalkan kita menggunakan atau mengontrol motor servo, maka kita tidak perlu lagi menambahkan board lain yang sudah ada di sini ya portnya, karena sudah tinggal tancapkan saja.
kemudian lagi yang kemarin kita juga gunakan, kita sudah menggunakan I2C port di sini. Jadi kalau Arduino yang lain, board yang lain itu kita perlu mencari tahu pin SCL itu ada di pin mana, di analog mana, kemudian pin datanya ada di pin analog mana, kemudian ground dan VCC di sini. Jadi 4 pin ini. Kalau ground dan VCC kira tidak terlalu sulit ya, karena itu memang hal yang atau pin yang paling penting di antara kesemuanya. Baik, sudah ada 48 orang, ditambah saya dan admin ada 50 orang yang online hari ini atau pagi ini. Baik, selamat bergabung pada pagi hari ini ya. Baik, kita teruskan lagi. Sambil saya menjelaskan, mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan atau silakan diinterupsi ya, atau mau dikoreksi misalkan silakan. Jadi tidak terbatas hanya saya saja menyampaikan materinya, mungkin bisa ada masukan langsung dari kawan-kawan yang sudah pernah, atau mungkin ada yang masih bingung. Nah, ini penampilan dari Arduino dagunya. Kalau tadi dengan keterangan masing-masing komponen dan bagian dari Arduino dagu atau di 9 ini, tapi ini adalah yang tidak dilengkapi dengan keterangan. Jadi kita bisa lihat sama-sama di sini. Ada port USB di sini, kemudian di sini ada port power juga. Di sini ini untuk power servo ya, yang saya tunjuk ini. Kemudian ini untuk power dari adaptor di sini. Saya gunakan ini yang di robot yang terakhir, karena pada saat baterai yang saya tancapkan ke sini, maka nanti tegangan yang diberikan ke motor yang ada di sini ya melalui driver ini L298 ini, itu tidak akan melebihi dari tegangan 5 volt. Jadi sudah masuk ke bagian regulatornya sini. Jadi kalau dulu sempat ada yang menanyakan, Pak, itu motor 6 volt atau motor 5 volt atau bahkan motor Tamiya yang 3 volt, kalau dipakaikan baterai 7,4 volt apa tidak jebol? Ya, waktu itu memang kita baru menggunakan itu untuk mengetes saja. Jadi tidak digunakan secara terus-menerus gitu ya. Jadi hanya dicoba beberapa detik kemudian dilepaskan. Nah, untuk yang menggunakan driver ini itu sudah dia dilengkapi dengan regulator tegangan 5 volt. Jadi pada saat nanti diberikan ke motor, tegangan yang diberikan ke motor tidak akan lebih dari 5 volt. Baik, selamat bergabung lagi. 50 orang. Kira masih kurang 20-an orang ya, biasanya ada 70. Kami 5 orang biasanya. Atau resminya sebenarnya ada kalau 30 atau 40 kali 2 atau 80 orang. Tapi biasanya ada 70-an orang. Baik, mungkin masih sambil jalan bergabung, kita lihat lagi controller yang sudah kita pernah gunakan. Di pertemuan kemarin 10, mungkin 9 kalau tidak salah ingat, itu saya pernah menggunakan Arduino Nano ini pada saat Arduino dagunya itu mengalami kerusakan di mikrokontrolernya. Dan waktu itu saya tidak sadar bahwa ternyata saya masih punya banyak di Arduino boardnya, yang punya kampus, bukan punya saya, punya kampus ya. Tapi karena waktu itu saya lupa bahwa Arduino boardnya sudah saya bawa ke rumah, jadi saya gunakan yang Arduino Nano ini kemarin. Nah, di pertemuan ke-9 kalau tidak salah ya. Nah, di situ ini adalah Arduino yang paling kecil di antara keseluruhan Arduino board yang diproduksi ya di dunia kalau tidak salah ingat. Jadi namanya juga Arduino Nano. Mungkin kalau nanti diproduksi yang lain ada Arduino Pico, bisa jadi itu yang paling kecil lagi. Tapi sementara Arduino Nano ini yang paling kecil. Jadi dulu pada saat saya menggunakan ini untuk keperluan penelitian, saya harus menggunakan namanya Arduino pin expansion-nya. Jadi ada pin ekspansi board-nya untuk Arduino Nano. Jadi Arduino Nano ditancapkan di board itu untuk kemudian jadi nanti ada pin-pin seperti halnya Arduino yang kita gunakan ini, Arduino dagu ini. Tidak ada pin untuk servo, pin untuk yang lain-lain itu lebih terlihat gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan Arduino ini sangat terbatas karena memang mungkin hanya 1 jempol saya ya ukurannya, itu kecil sekali. Nah, jadi ini untuk kontrol yang sudah kita pernah gunakan 2 macam ini.
Baik, kita akan coba lihat lagi sebentar. Kita sudah jam 8.13. Ya, saya sambil melihat jam karena kalau nanti kelewatan dari jam 9 itu saya menzolimi kawan-kawan yang jam 9 ya. Baik, yang kedua kaitannya dengan motor yang pernah kita gunakan. Saya tandai di situ atau saya beri nama dia motor Tamiya ya, karena memang ukurannya ukuran motor Tamiya yang 3 volt gitu. Tapi kalau yang suka main Tamiya saya kira tidak masalah ya. Ini terlihat ini. Saya potong saja gambarnya dari gambar yang lengkap itu chassis, roda dan motor termasuk juga garden ya. Mohon maaf ada yang mencoret-coret slide saya. Baik, sudah saya hapus. Mungkin ada yang nyoba-nyoba gitu ya. Presentasi. Apa nanti di gantian gitu ya. Baik, saya teruskan ya tadi kaitannya dengan motor Tamiya. Jadi saya beri motor Tamiya di sini namanya. Yang kedua motor continuous servo ini di pertemuan yang ke-9 mungkin kalau tidak salah itu yang chassisnya dari aluminium. Itu ada 4 motor continuous servo. Sebenarnya motor servo yang waktu itu saya dan kawan-kawan cabut controller di dalamnya. Jadi rotation controllernya kami cabut sehingga pada saat diberikan tegangan dia berbunyi seperti motor biasa dengan ada gearboxnya di dalamnya. Waktu itu kami belum paham dengan motor gearbox, jadi sih pada saat menginginkan torsi yang lebih besar kami menggunakan motor continuous servo. Sebenarnya ada continuous servo yang khusus ya, seperti yang saya gunakan di robot humanoid. Mungkin kalau ada yang sudah menonton di channel YouTube saya, nanti kalau yang belum silahkan dilihat di situ ya. Ada video istilahnya kayak time lapse gitu. Waktu saya merakit robot humanoid yang dari biolotis itu ya. Nah, nanti kalau misalkan yang belum tahu silahkan bisa dilihat di situ. Kalau yang mau subscribe silahkan gitu ya. Tidak dipaksa, tidak diharuskan atau tidak diwajibkan. Karena nanti saya akan coba unggah video-video yang kaitannya dengan robotika yang saya punya dan sudah pernah saya kerjakan gitu. Jadi biar tidak stuck di saya saja. Saya juga tidak tahu, mungkin karena momennya pas ya di zaman pandemi ini. Jadi materi-materi kebetulan saya sudah unggah semua sampai yang terakhir di pekan yang lalu di YouTube. Walaupun mungkin belum banyak yang melihat kembali materinya. Nanti silahkan dilihat kembali untuk sekedar entah mungkin melihat materinya atau mungkin memang berniat untuk serius di situ ataupun apa saja ya di situ nanti dilihat. Baik, sudah ada 55 orang mahasiswa. Kita teruskan lagi. Silahkan kalau yang mau menginterupsi materi paparan dari saya ya. Nah, ini yang gearbox DC motor yang kita gunakan atau saya gunakan di pertemuan ke-10 yang lalu. Yang di situ tertulis 26 RPM. Tapi yang terpasang kemarin saya kira lebih dari 26 RPM. 26 RPM ini yang saya gunakan di penelitian saya untuk disertasi tahun 2007, 2018. Sampai 2019. Tapi 2019 saya tidak menggunakan motor itu lagi, diganti lagi. Nah, itu ya untuk motornya. Kemudian yang terakhir kita sudah gunakan sebentar. Nah, di keempat paling kanan ini adalah motor servo yang kita gunakan untuk keperluan memasang sensor ultrasonik di atasnya ya. Jadi motor servo yang mini ini itu kalau dilihat hanya sekitar 2 jari ya, mungkin kalau saya ukurannya masih 2 jari, tapi kalau mungkin di beberapa orang itu 1 jari saja ukurannya, kecil sekali. Nanti kalau misalkan mau lihat detailnya silahkan di googling ya, dilihat di Google itu detail ukuran dimensinya berapa untuk melihat secara detail ukurannya berapa. Baik, saya teruskan lagi. Nah, masih kaitan dengan robot beroda yang bagian ketiga ya, itu bagian driver motor. Mungkin driver motor yang kita tidak atau belum banyak menggunakan atau saya perkenalkan waktu kemarin saya juga sebenarnya punya driver motor yang
terpisah dari board Arduino-nya ini. Tapi saya lupa apakah sudah saya perlihatkan atau tidak ya. Ya kalaupun tidak ya kita anggap kita baru menggunakan satu ini ya. Nah ini driver motor yang di pertemuan awal itu juga sudah pernah diperlihatkan. Ini kalau di zoom dipotong gitu ya, maka yang dimaksud dengan driver motor atau penggerak ya, namanya driver itu penggerak kalau bahasa Indonesia, penggerak motornya itu seperti ini. Ini ada chip L298 serinya, jadi setiap chip itu ada serinya ya. Ada 293, nanti kalau misalkan dicari di internet itu untuk arus yang lebih kecil. Tapi kalau yang ini cukup besar karena satu channel motornya ini satu motornya sampai 2 ampere. Jadi dia ini 4 ampere totalnya dari L298 ini. Ini kiri kanan motornya ada di sini ya. Plus minus. Nah, ini driver motor yang sudah pernah kita gunakan. Nah, saya juga pernah menggunakan mungkin tidak atau belum. Mohon maaf, slide-nya jangan dicoret-coret dulu ya. Kalau ada yang ingin disampaikan silakan dibuka mic-nya. Atau ada yang penasaran mungkin yang ini tadi ya. Kira-kira begitu kah? Sampai tadi Zul ada, ini ada Surya juga yang saya ingat, Sobari ada. Ini ada, sebentar. Saya menyapa dulu deh. Mungkin tadi ada yang penasaran sampai apa namanya? Nyoba pen ya. Siapa lagi ya? Busro ada. Sarif ada. Baik, sambil jalan lagi ya. Baik, saya teruskan lagi. Nah, itu adalah driver L298P. Nanti kalau L298 aja dia biasanya berdiri, ada pendinginnya. Nah, kalau ini yang model tidak atau tanpa pendingin. Jadi dia dirancang memang khusus untuk board yang seperti ini ya. Jadi lebih ringkas, tanpa pendingin, bisa langsung digunakan. Baik, saya teruskan lagi. Nah, ini langsung 2. Chassis dan wheel, karena saya tidak sempat mencopoti rodanya dan juga mempretelisi chassisnya, sehingga saya gabung saja. Ingat di pertemuan awal-awal kita menggunakan, ini adalah chassis dan roda dari mobil-mobilan ekskavator kalau yang mobil crop itu. Nah ini chassis bawahnya yang saya ambil, bagian atasnya termasuk pengoroknya yang saya tidak gunakan. Masih tersimpan rapi di kampus, di lemari, di ruangan dosen di Sultan Adam Banjarmasin ya. Kalau penasaran seperti apa nanti bisa dilihat. Nah dulu saya sampaikan ini sengaja saya cari di toko mainan, sampai orang toko mainan itu bingung saya ngapain beli chassis motor sebanyak ini. Beli mainan itu katanya untuk kado, untuk apa gitu. Pikirnya saya mau memberikan untuk siapa. Karena kalau untuk anak sendiri tampaknya kalau beli sampai lebih dari 5 itu aneh gitu. Ini ngapain saja kok banyak. Kalau misalkan jenisnya beda-beda, ada ekskavator, ada mungkin bulldozer, ada truk, itu wajar gitu. Tapi kalau misalkan satu jenis sampai 8 sampai 10 buah itu agak-agak membingungkan. Tapi karena mereka menjual ya tidak masalah gitu. Tidak terlalu dipertanyakan. Dan waktu itu saya mencari chassis yang 4-wheel drive gitu ya, tapi kanan dan kiri itu bisa jalan dua-duanya. Nah waktu itu ketemu yang ini, alhamdulillah. Jadi itu yang kami gunakan dulu untuk praktikum di mata kuliah. Saya lupa dulu apa ya mata kuliahnya ya. Waktu itu tidak ada atau belum ada mata kuliah pemrograman robotika. Mungkin masih embedded system atau microcontroller atau microprocessor. Mungkin microprocessor ya dulu nama mata kuliahnya. Tapi sudah sampai ke robotika sini. Karena memang ciri khasnya semenjak baru itu salah satunya adalah robotika dan cerdas gitu ya. Nah ini yang dulu yang digunakan dan kita juga gunakan di awal-awal, tapi saya tidak bisa meletakkan, maksudnya tidak bisa memaksa meletakkan baterai waktu itu di sini. Jadi kita hanya menggunakannya untuk ngetes motornya, jalan maju, mundur, belok kanan, belok kiri, dan berhenti gitu saja. Karena
proses melubanginya itu saya tidak lakukan di sini, agak sulit karena ini punya kampus ya, saya tidak leluasa untuk lubang-lubangi. Nah kalau yang ini yang di pertemuan ke-9 kalau tidak salah ingat, saya gunakan ini yang saya tadi sampaikan, chassis dan roda yang menggunakan ini chassis aluminium, ditambah nanti di atasnya ada pipa paralon yang sudah dipipihkan, kemudian ada roda dari mobil-mobilan RC Formula One ya. Oh ya, saya ulangi lagi. Kalau yang di sebelah kiri yang pertama yang kali kita gunakan chassis dan rodanya itu plastik semua, kecuali motornya ya dan kabel dan ini gardan dari penghubung dari roda depan ke belakang. Nah kalau yang ini semuanya menggunakan aluminium dan juga roda karet ke sini. Velgnya juga velgnya velg plastik. Nah ini motornya motor DC continuous, motor servo continuous. Yang terakhir kita gunakan motor DC gearbox di sini, ada chassis chassisnya akrilik, kemudian rodanya ada 4 dari karet juga, velgnya plastik, kemudian ada penyangga motor di sini namanya bracket, motor bracket. Nah ini semuanya plastik, kemudian ini ada aluminium dan karet, sini akrilik dan karet. Jadi maksudnya chassisnya akrilik, rodanya karet, yang sini chassis aluminium, rodanya karet, ini semuanya plastik, baik roda, chassis, kecuali motor dan garden atau penghubung antara roda depan dan belakang. Baik, saya teruskan lagi, ada 61 kurang 2, berarti 59 ya. Alhamdulillah sudah bergabung, kawan-kawan yang baru bergabung. Kalau nanti sekali lagi saya sampaikan, penasaran dengan materinya, mungkin ada yang ketinggalan, mungkin ada yang ingin belajar lebih banyak, silahkan dilihat kembali materinya di YouTube ya, karena sudah saya unggah, terutama yang minggu atau pekan lalu itu sehari atau 2 hari setelahnya itu sudah saya unggahkan. Hari ini juga kalau misalkan nanti tidak ada halangan. Ya, ada suara yang terdengar di speaker saya. Ada yang mau disampaikan? Who is talking? Siapa Surya? Surya ketawa tuh di situ. Baik, mungkin lupa ke-mute ya. Saya teruskan dulu. Ini adalah baterai. Mungkin ada yang tahu atau semacam sebelumnya sudah sempat ada yang menyampaikan. Ini adalah baterai lithium polymer ya. Juga digunakan oleh smartphone kita karena bentuknya beratnya ringan, kapasitasnya bisa besar, tapi memang harganya mahal. Gitu. Makanya kalau misalkan ada yang sudah pernah ganti baterai handphonenya, itu baterai kecilnya itu bisa sampai lebih dari 100.000 harganya. 120, 130 gitu ya. Jarang ada yang harganya di bawah 100.000 untuk kapasitas yang berapa ya, 2000-an miliampere hour ke atas gitu. Nah kalau yang saya gunakan ini adalah 5,3 ampere hour. Dan ini 30-60 C ya. Itu adalah kapasitas untuk melepas muatannya. Jadi kalau baterai handphone kita digunakan untuk robot itu tidak bisa. Biasanya karena memang kapasitas pelepasan muatan baterainya itu tidak kuat ini ya. Jadi biasanya kalau beli baterai lithium polymer itu akan ditanya tegangannya berapa atau berapa sel gitu ya. Kemudian mau yang berapa miliampere hour kapasitasnya. Kemudian dia perlu kecepatan untuk membuang muatan itu berapa. Ada yang dari 10, kemudian 20, 30. Kalau ini dari 30 sampai 60. Baik, itu untuk baterai. Kemudian sensor kita baru menggunakan satu sensor. Seingat saya ya, mudah-mudahan kalau ada yang ingat, apa kemarin kita sudah pernah menggunakan sensor ini, nah itu tadi dikoreksi. Jadi memang sensor ini yang paling, bukan yang paling, yang apa ya, kegunaannya cukup banyak dan sering digunakan di hampir semua robot yang dibangun biasanya. Tapi ada juga yang menggunakan sensor inframerah. Tapi kalau di robot penelitian saya yang terakhir itu sampai tahun 2019 dan juga 2020 ini, saya tidak menggunakan sensor ultrasonik inframerah lagi, tapi yang saya gunakan hanya sensor kamera. Saya tidak tahu nanti apakah kita masih punya waktu untuk ke computer vision-nya, karena sebenarnya di
namanya, di kurikulum atau di silabusnya itu sampai ke computer vision ya. Jadi yang diolah oleh komputer, bukan hanya diolah oleh microcontroller gitu ceritanya. Nah, kalau misalkan nanti memungkinkan, saya sampaikan saja apa yang sudah pernah saya kerjakan gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat, karena memang kita tidak bisa praktikum. Nah, ini hanya saja kalau yang nanti computer vision yang kita menggunakan kamera, itu saya kira bisa dipraktekkan menggunakan MATLAB-nya nanti. Ini coba di rumah ya. Saya akan tanyakan dulu apakah pekan depan kita masih masuk, karena pekan depan itu tanggal 20 ya. Kurang kalau 20 mungkin 3-4 hari lagi sebelum Lebaran Idul Fitri. Nanti kita lihat ya, apakah nanti tunggu saja pernyataan informasi dari prodi, dari kampus, kira-kira apakah masih kuliah daring atau tidak. Baik, saya teruskan. Ini adalah Livantech SRF 05 yang saya gunakan atau kita gunakan di materi-materi sebelumnya. Ada 3 materi ya kalau tidak salah, itu yang menggunakan ini. Nah, kalau yang sekarang karena hanya review, jadi sebenarnya kita tidak menggunakan untuk robotnya, tapi hanya mereview saja. Jadi ingat, saya menggunakan ini karena memang dari sisi akurasi, kemudian dari sisi penghematan pinnya. Jadi kalau bahasa di penelitiannya bisa efisiensi pin gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan efisiensi. Jadi dia menghemat pin yang kalau misalkan menggunakan model dual channel untuk trigger dan LO-nya itu juga bisa sebenarnya. Tapi kalau dia digunakan dengan menggunakan mode satu channel, jadi tidak banyak pin digital yang digunakan di situ. Cukup satu saja. Satu saat dia disetting sebagai input, satu saat berikutnya dia disetting sebagai output. Nah, itu lebih hemat ya. Jadi kalau nanti si Zoom sudah menggunakan sensor, mungkin bisa 6 atau bahkan 8 sensor, itu akan bisa lebih hemat dengan menggunakan sensor ini ya. Baik, ini katanya Zoom sudah mulai murah, tapi dengan merek yang berbeda ya, bukan yang Livantech SRF 05. Tapi SRF 05-nya mungkin sama ya, saja beda merek gitu. Nanti Zul bisa menjelaskan kalau waktunya cukup ya Zul. Baik, itu sensor yang kita sudah gunakan. Terakhir di pertemuan ke-10 kita sudah menggunakan display ini untuk melihat reaksi dan bukan reaksi ya, reaksi salah satunya. Tapi kalau yang kemarin kita buat itu bukan reaksi, tapi maksudnya informasi yang dilakukan oleh si microcontrollernya. Nah, itu yang lebih pas gitu ya istilahnya. Jadi display ini digunakan untuk melihat aktivitas yang sedang berlangsung dan sedang dilakukan oleh si microcontrollernya. Karena kalau misalkan kita tidak mempunyai display atau tidak menggunakan display ini, maka kita bisa juga sebenarnya menggunakan LED ya, atau lampu-lampu kecil itu LED gitu. Hanya saja biasanya terbatas ini tampilannya. Nah, kalau misalkan menggunakan ini, kita bisa membuat informasi itu lebih lengkap gitu. Mau misalkan, ini sekarang lagi ngapain? Dia sekarang sedang mengukur jarak kanan, kiri, atau sedang menghentingkan motornya atau bagaimana, itu bisa dilihat. Karena bisa diberikan bisa diprogram yang kompleks sekalipun di sini ya. Tapi memang terbatas sih 2 kali 16 atau 32 digit, tapi sudah cukup saya kira. Dulu saya menggunakan 6 atau 8 sensor saja, saya bisa program di sini tampilannya. Jadi dari misalkan depan itu pakai D, kemudian kanan itu pakai K, nanti kanan depan KD, kanan belakang KB, kemudian belakang B gitu. Jadi ada 8 sensor yang saya pasang itu bisa saya tampilkan di sini hasil pengukurannya. Ini mungkin sempat ditanyakan oleh Zul dulu, saya menggunakan rule Fuzzy ya, tapi bukan murni Fuzzy rule base gitu istilahnya. Berikutnya, kita sudah habis di bagian A. Tadi bagian komponen yang digunakan di robotnya sudah kita ulangi ya. Jadi sudah ada 7 atau 8. Nah, ini yang berikutnya bagian B. Kita sudah merakit robot ini sudah beberapa ya. Sekarang sudah ada 3. Nah, ini yang pertama, sebentar saya lihat jam dulu, sudah jam 8.33. Kita kurang
11 menit. 12 menit. Nah, ini adalah robot yang pertama kali kita program ya. Karena sebelumnya kita masih memperkenalkan komponen-komponen dan lain-lain. Ini baterainya berisolasi, mohon maaf di situ karena memang pada saat saya membeli ini berikutnya itu tidak digunakan. Akhirnya pada saat berikutnya dia kembung karena kapasitasnya yang tidak disesuaikan. Harusnya pada saat disimpan, saya sampaikan sebelumnya, pada saat baterai LiPo ini disimpan, maka dia seharusnya berada pada kapasitas separohnya, 50%-nya kurang lebih gitu ya. Dan di charger atau balancernya itu sebenarnya ada menu storage-nya. Jadi pada saat kita pilih menu storage, dia akan menyesuaikan. Kalau tegangan dan kapasitasnya kurang dari separuh, dia akan cas dan balancingkan sehingga dia bisa disimpan untuk waktu yang lama. Tapi kalau misalkan dia mau digunakan bisa langsung dicas atau dan dibalancing full. Kemudian kalau misalkan dia sudah full tapi mau disimpan, maka dia akan kurangi. Nah itu dia, ada smart balancernya. Saya mohon maaf tidak sempat memperlihatkan di sini untuk balancernya. Kalau bisa saya perlihatkan sebenarnya. Jadi saya punya 2 balancer yang saya pernah dulu punya gitu ya. Nah, ini robot yang kedua yang sempat kita gunakan. Jadi yang sudah ada motor servo dan sensor ultrasonic yang kita pasangkan di atasnya, hingga sensornya bisa digerakkan 180 derajat kurang lebih ya, dari kanan ke kiri gitu. Dan kita bisa hadapkan ke depan untuk melihat pada saat dia bergerak maju ke depan. Ini robotnya sasis aluminium. Ini yang saya sampaikan tadi, ada pipa paralon. Mungkin tidak atau bahkan tidak menyadari kitanya bahwa ini adalah pipa paralon yang tadinya bentuk tabung itu kemudian dipotong, kemudian dipipihkan dengan dipanaskan gitu ya di atas kompor. Nah ini kontrolernya ya, ini sensor dan ini motor servonya. Ini robot yang kedua. Kemudian ini robot yang ketiga yang kita gunakan, dan kita sudah nanti bisa dilihat di terakhir ya demonya. Saya berjanji untuk memperlihatkan demonya, tapi karena memang di rekaman demo itu anak saya yang lebih dominan mengotak-atik atau mengangkat robotnya, jadi nanti saya perlu waktu kemarin itu untuk memotong videonya dari ada terlihat anak-anak di situ, karena di kebijakan YouTube itu kan ada aturan bahwa di video yang memang dibuat untuk bukan anak-anak itu, anak-anaknya harus tidak terlihat secara detail. Jadi kalau misalkan anaknya kelihatan secara keseluruhan, itu nanti kena regulasi dari YouTube gitu ya. Kalau saya baca seperti itu kurang lebih. Kecuali memang kontennya dibuat untuk anak-anak. Baik, tadi 3 robot yang sudah pernah kita rakit dan program serta jalankan ya. Nanti kalau misalkan ada waktu kita bisa sama-sama lagi. Baik, untuk yang baru bergabung silahkan. 70 orang hari ini, mungkin banyak yang tidak masuk ya. Nah, kita sudah mencoba lagi apa tadi? Oh, koneksi antar komponen. Saya sampai lupa. Yang bagian ketiga ya, bagian C. Nah, ini koneksi dari antar komponen yang sudah kita pernah praktekkan. Ini untuk driver motor yang secara internal Arduino Dagu atau Arduino D9-nya sudah terhubung ya. 4567 diingat. Jadi pin 4 pin ini tidak boleh digunakan untuk keperluan yang lain. Kalau sebelumnya saya sempat lupa bahwa 6 pin itu sudah digunakan dan saya gunakan lagi, terus akhirnya merusak dari mikrokontrolernya. Mikrokontrolernya ya, bukan boardnya, tapi boardnya itu masih berfungsi. Makanya waktu itu sempat saya gunakan Arduino Nano untuk memprogram. Tapi driver motornya tidak rusak, hanya mikrokontrolernya saja. Itu untuk pin-pinnya, beberapa di antaranya ya. Ini tabel yang sudah pernah kita buat dan program sama-sama ya. Ini adalah nilai PWM untuk masing-masing motor. Memang kita tidak atau belum berikan nilai PWM yang lebih dari ini, karena ini sudah cukup untuk menjalankan motor ini. Baik untuk dia bisa maju, mundur, belok kanan, belok kiri. Nah kalau untuk dia berhenti tinggal dinolkan saja
mau M1 M2-nya low high atau high high atau low low itu nanti tidak masalah. Kalau misalkan E1 E2-nya enable E1 dan enable E2-nya dinolkan, maka dia akan mematikan motornya. Gitu ya. Nah, untuk kita sebenarnya punya kemarin untuk prosedur berhentinya. Nah, berikutnya ini apa nih? Nah, ini hubungan pin dari Arduino ke SRF05-nya ya. Itu secara digital pinnya kita menggunakan satu pin 7 untuk keperluan mode berapa ya? Saya lupa, ini mode 1 atau mode 2? Mode 1 pin maksudnya. Nah, ini dulu yang kita gunakan pin-pinnya. Jadi yang 5 volt ke 5 volt, yang echo ke digital pin 7, kemudian yang trigger kalau tidak salah kita tidak gunakan, kemudian yang no connection ini memang tidak kita gunakan, yang groundnya ke ground. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4 pin. Itu untuk sensor. Kemudian untuk servo ya, ini kalau tidak salah. Nah, ini servo kita juga gunakan digital pin, tapi digital pin yang kita gunakan digital pin 9. Ingat 4, 5, 6, 7. Nah, ini tadi kalau tidak salah yang untuk sensornya itu ya, sudah saya pindahkan tidak lagi di pin 7 karena pin 7-nya digunakan untuk motor ya. Kalau tidak salah sudah saya gunakan ke pin 2 jadinya di programnya. Nah, ini untuk I2C modul display atau LCD-nya. Ini dia juga menggunakan port di sini. Sebenarnya dia portnya ke port analog ya, analog 4 dan 5. Tapi karena di Arduino kita sudah punya pin atau header pin sendiri untuk SDA dan SCL, termasuk juga PC dan ground. Jadi kita tidak menggunakan langsung ke pin Arduino pin analog 4 dan 5. Nah, kemudian yang D, yang bagian keempat, rule atau aturan yang sudah kita buat apa? Kita sudah pernah buat aturan seperti ini ya. Yang motor kalau bergerak, kemudian kalau ketemu halangan nanti dia akan nyeken segala macam, mengarahkan motor dan sensornya kanan dan kiri seperti itu. Ya, masyarakat ada yang mau disampaikan dulu sambil kita lihat rule ini. Nah, ini rule yang sudah kita buat ya. Saya agak cepat karena waktunya hampir habis. Ini program yang sudah kita pernah buat. Jadi kita sudah sampai ke memprogram tampilan ke LCD-nya, scanning servonya juga sudah, mengontrol motornya sudah, membaca jaraknya sudah juga, dan kurang lebih seperti ini ya. Program sudah kita pernah buat. Jadi ini program lengkapnya ada di yang terakhir di pertemuan ke-10 tanggal 6 Mei yang pekan lalu ya. Nah, itu nanti bisa diunduh lagi. Kalau misalkan mau lihat lagi rekaman kuliahnya bisa juga dilihat di YouTube ya. Tadi inisialisasi dan ini inisialisasi juga untuk SRF05-nya. Kemudian termasuk waktu berbeloknya, ini my servo-nya. Kita lihat dia ke pin, nah, my servo-nya ke pin 9 tadi ya. Bentar, sensor SRF-nya ke pin mana? SRF-nya udah dia. Ini SRF-nya ke pin 2 ya. Jadi tadi mungkin sekilas di pin 7 di pertama itu saya lupa mengoreksi. Tapi di programnya sudah saya ganti dan sesuaikan, itu kita hubungkan ke pin 2. Digital pin 2 ya maksudnya. Jadi tidak terhubung atau tidak bertabrakan dengan pin 7 yang digunakan oleh motor. Nah, berikutnya ini untuk prosedur belok kanan ya. Jadi saya kira kalau misalkan prosedur ini dijalankan, power dari motornya dihubungkan, maka motornya akan atau robotnya akan menjalankan motor yang berbelok ke kanan. Nah, ini untuk maju. Di sini juga termasuk ada program untuk menampilkan maju atau ke depan di LCD-nya. Jadi informasi yang bisa kita berikan ke kita sendiri sebagai programmernya atau ke user yang nanti melihat gitu ya dari display atau LCD-nya adalah itu. Ini untuk mundur. Kemudian ini untuk belok kiri. Kemudian ini prosedur untuk berhenti ya. Nah, ini mungkin tadi yang belum termasuk atau terlihat di tabel. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. E1, E2-nya kita beri 0 sih.
Nah, ini tadi yang saya sampaikan sudah cukup rumit ya, program yang sudah kita buat dan programkan robot, dan saya demokan walaupun belum sama-sama kita program, karena kita tidak punya waktu dan kesempatan untuk praktikum ya, secara langsung, mungkin kapan-kapan ya. Nah, ini untuk prosedur baca jaraknya juga sudah ada. Mungkin ini tidak terlalu rapi ya, karena saya pindahkan dari slide sebelumnya ke slide sini. Jadi dia berbeda lagi layoutnya. Nanti kalau ingin yang lebih rapi, mungkin slide sebelumnya. Ya, untuk programnya. Programnya sendiri kalau misalkan mau, silahkan di download. Saya sudah sertakan linknya di LMS. Atau yang masih ingat link Google Drive di mata kuliah kecerdasan buatan di semester lalu juga bisa dipakai kalau tidak salah. Bisa dilihat di situ. Ini sudah tadi prosedur yang berikutnya. Nah, ini untuk distance. Oh ya, baca jarak tadi. Berikutnya ini adalah untuk ngecek posisi ya. Jadi di servonya kemudian diarahkan ke kanan tadi, kemudian ke kiri juga dicek jaraknya, kemudian dibandingkan dengan kanan. Ini rule-nya, kalau kanan lebih besar maka dia akan belok kanan, kalau kanan lebih kecil maka dia akan belok kiri, kalau sama dia akan berhenti. Nah, saya juga sudah sempat coba ini. Alhamdulillah rule ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, biasanya kalau untuk pengujian penelitian ya, saya mungkin lama tidak menyinggung kaitan dengan penelitian. Kalau yang kaitan dengan penelitian, nanti kita akan mengukur dari performansi ya, bahasa Indonesia itu dari rule yang sudah kita buat. Misalkan untuk belok kanannya, belok kirinya dan semuanya itu sudah berfungsi dengan benarkah? Kemudian dari rule yang kita buat, aturan yang kita buat ini, apakah sudah berfungsi, apakah memang kalau misalkan kanan lebih besar dia akan belok kanan, kalau kiri lebih besar dia belok kiri, dan kalau tidak ada yang lebih besar, kanan kirinya sama, dia akan berhenti, itu akan dilihat. Nah, dari sekian banyak yang tadi itu dicoba 10 atau misalkan sampai 20 kali, kemudian dilihat, oh ternyata akurasinya sekian, sampai 90%, 100% bahkan misalkan gitu ya, dari percobaannya itu. Karena nanti untuk penelitian yang kaitan dengan robotika ini bisa jadi bingung, yang mau dites yang bagian mananya, yang mau diukur bagian apanya. Beda dengan yang statistik mungkin gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kita bisa mengukur akurasinya. Nanti kita bisa melihat dan nanti menjelaskan performansi atau performa dari si rule yang kita buat gitu ya. Nah, coba kita sekarang lihat demonya ini yang saya katakan tadi di video ini. Kemudian kalau lengkapnya itu ada anak-anak saya yang coba nanti bisa dilihat ya. Ini sengaja saya tidak hubungkan dulu tombolnya di situ. Saya tidak harusnya saya lipat ke dalam ya, tapi tidak masalah sebenarnya karena tidak menghalangi rodanya juga. Nah, ini kalau dia ketemu di depan, kemudian dia akan ngecek kanan kiri, dia akan belok ke kanan. Tapi yang ini yang sedang berlangsung ini proses beloknya masih terlalu banyak. Jadi tidak 90 derajat. Bahkan hampir 180 derajat, mungkin 150-an derajat yang berbeloknya. Tapi ini sekedar mengetes kondisi sensornya. Nah, ya. Kita lihat ya, ini belum ada anak-anak yang muncul di video ini. Nah, dia berhenti sebelum nabrak, tapi nanti ada kalanya juga karena memang posisinya yang sempit gitu ya, dia menabrak akhirnya. Nah itu ada kaki bayi di situ. Mungkin kalau ada yang jeli melihat ya, ini saya potong-potong kalau yang bayi saya itu ngangkat robotnya. Mungkin ada yang ketawa, ini kawan-kawan mahasiswa, ini ada bayi sekali lagi dalam videonya gitu ya. Nah, seperti itulah kalau di rumah saya kan, nah ini dia kelihatan nih. Itu mukanya mungkin tidak kelihatan, jadi. Nah, ini yang saya kelewat mengangkatnya mungkin. Nanti dia masih kelihatan tuh kan. Nah, kapan-kapan Zul bisa nanti merekamkan robotnya ya, nanti bisa diperlihatkan ke kawan-kawannya nanti di mata kuliah ini.
biar kawan-kawannya juga tahu ini loh robot yang sudah pernah dibuat oleh Zul atau secara umum oleh mahasiswa kita di SMIK Banjarbaru yang tergabung di tim robotika ini. Nah ini, baik sambil menunggu waktu demo robotnya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Sudah lewat 3 menit dari jam 8.45 ini kalau di jam saya. Ada yang ditanyakan dulu? Yuda Prasetya atau Sobari boleh. Hanya sedikit boleh Pak? Silakan, siapa, Zul ya? Ya Pak. Silakan Zul. Tadi kan ada dibahas motor driver. Nah, yang saya tahu ada juga motor controller tuh Pak. Nah, kemudian itu apa bedanya Pak? Apa ada bedanya gitu? Motor controller. Yang saya ingat dulu biasanya gini, kalau saya sempat punya motor servo controller dulu ya, tapi saya belum sempat pakai sampai sekarang masih berplastik gitu Zul. Jadi motor controller itu dia punya chip lagi. Kalau yang motor driver itu kan chipnya khusus untuk menerima menerima perintah untuk menjalankan motor DC gitu. Tapi kalau motor controller kalau tidak salah ingat itu dia lebih apa namanya ya. Jadi yang dikendalikan itu tidak hanya 2 motor seperti ini, Zul. Jadi motor controller saya yang saya punya itu motor controller untuk motor servo. Jadi motor yang karena waktu itu kan saya ingin menggunakan motor servo untuk Arduino Dagu ini untuk menjalankan servo yang lebih dari, kalau ini ada berapa nih? Servonya dulu kan misalkan ada 4 kaki itu kali 3, 4 kali 3 12 ya. Nah 12, sedangkan ini kan pinnya kan hanya ada 14 tuh. Belum lagi sensor dan lain-lain. Nah waktu itu oleh yang jualan di toko online itu, Pak, Bapak sebaiknya pakai pakai motor controller. Jadi khusus untuk nanti diperintah dia menjalankan motor servo gitu. Nah, tapi sampai sekarang terus terang saya belum sempat gunakan. Jadi kalau ditanya motor controller itu bedanya dengan motor driver itu apa, saya hanya bisa menyampaikan bahwa itu biasanya digunakan untuk motor yang lebih dari 1. Dan yang saya punya motor controller untuk motor servo. Nah, saya belum punya motor controller yang untuk lebih dari 2 motor DC ya. Jadi kalau yang motor-motor jenisnya L298 ini, Zul, saya juga punya yang sampai 10 ampere dulu driver motornya. Itu juga hanya 2 isinya. Hanya motor kanan, motor kiri. Nah, entah nanti di paralel 1 channel motornya itu untuk lebih dari 1 motor seperti yang ini ya, yang di demo ini kan 1 channelnya kan 2 motor tuh. Nah, itu tidak masalah dia. Tapi untuk driver yang seperti itu jenisnya dia hanya 2 biasanya, kanan dan kiri atau channel 1, channel 2. Nah kalau motor kontrol itu biasanya channelnya lebih banyak. Itu yang saya ingat dan tahu, dan kebetulan yang saya punya tapi belum pernah pakai ini motor controller. Kira-kira itu Zul. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada kita sudah menginjak ke jam 8.51. Kita tunggu nanti informasi dari Prodi apakah pekan depan masih ada kuliah online atau kuliah daring. Kalau tidak, saya mengucapkan mohon maaf, minta rela, minta halal, minta ridho gitu ya. Karena siapa tahu kalau nanti ini pertemuan sebelum libur Lebaran, jadi ini pertemuan kita sementara sebelum nanti kita Lebaran ya. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya setelah Lebaran. Kira-kira seperti itu ya. Baik, saya cukupkan dulu. Sekali lagi mohon maaf lahir batin kalau misalkan ini pertemuan kita sebelum nanti Lebaran, libur Lebaran. Mohon maaf kalau banyak salah di pertemuan kita sebelum-sebelumnya, termasuk juga pertemuan hari ini. Saya coba akhiri dulu dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.